Shalom, Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Kembali hari yang baru, pasti kita sudah siap di dalam aktivitas kita. Kembali renungan kita ambil dari Yohanes, dari pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-14 akan menjadi perenungan kita. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak tahu dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya mengangkat tema, jangan lupakan panggilan kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekali lagi bahwa ini, Yesus menampakkan diri yang kesekian kali, yang ketiga kali kepada para murid. Memang tujuan Tuhan Yesus ingin kembali meneguhkan iman para murid, ingin mungkin kembali menyadarkan bahwa dialah Tuhan yang sudah bangkit dengan berbagai macam caranya Tuhan. Dalam konteks ini kita bisa melihat bagaimana para murid berada di dalam keterpurukan, ke dalam sebuah frustasi, sehingga mereka kembali lagi kepada profesi awal mereka. Seperti di ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Wah, ternyata mereka frustasinya berjemaah juga ya. Jadi ini adalah sebuah situasi yang sulit. Kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, sebagai contoh dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-19, bagaimana saat pertama kali Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tanpa ragu-ragu, Simon Petrus dan rekan-rekan meninggalkan profesinya dan pergi dengan Yesus untuk melayani. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana situasi itu berubah. Bapak Ibu saudara terkasih, kita mungkin di dalam masa-masa penantian seperti ini, sekali lagi mungkin kita punya banyak tantangan, punya banyak pergumulan, mungkin juga punya banyak hal yang membuat kita susah dan frustasi. Tetapi ingatlah, apa yang terjadi pada murid-murid Yesus, jangan kita ulangi untuk yang kedua kali. Jangan kita kehilangan panggilan kita, jangan kita lari dari panggilan kita, jangan kita melupakan panggilan kita. Sebagai orang percaya, tentunya kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Jangan lupakan itu Bapak Ibu saudara terkasih. Apapun profesi kita, jangan kita pernah melupakan itu. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah penjala manusia. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita alami, jangan pernah kita lupakan, bahkan kita lari dari panggilan kita. Biarlah situasi kondisi yang dialami oleh para murid menjadi pelajaran berharga bagi kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami kembali lagi diingatkan bahwa kami adalah penjala manusia. Bahwa kami adalah alat di tanganmu. Meskipun kami ada tantangan,
ada pergumulan, ada masalah yang berat, tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa tidak ada satupun masalah, pergumulan yang akan membuat kami melepaskan panggilan kami sebagai orang percaya, yaitu menjadi penjala manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan, dan juga berkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.